Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Aldino Kamarudin Santoso dalam program Berisik, berbagi informasi sains asik. Bertemu kembali dengan saya Aldino, guru yang buat konten. Pada kali ini konten berisik kembali hadir karena saya memikirkan sesuatu yang udah lama sebenarnya, cuma masih mikir gimana ya cara menuangkannya dalam video gitu kan, karena peralatan dan bingung saya medianya ini pakai apa gitu kan. Pada kali ini medianya sekarang syuting live ya, jadi tidak di depan layar tapi pakai papan tulis untuk membahas sesuatu yang mungkin sering nggak sering-sering amat sih, tapi sesuatu yang muncul di dalam pelajaran fisika yang ada di SMA kalau nggak salah, di akhir-akhir kelas 12, atau soal ini menurut saya itu muncul di ujian nasional atau di ujian tes masuk perguruan tinggi. Nah, jadi kita akan membahas tentang fisika ya, tapi tentang apa fisikanya? Yaitu tentang waktu paruh dalam bab radioaktif ya, kalau nggak salah sih seperti itu ya. Saya nggak terlalu ingat babnya, walaupun jadi guru fisika tapi nggak ingat babnya apa. Tapi ingat ini tentang apa, tapi itu nggak apa-apa ya. Yang jelas kadang-kala ketika sekolah itu kita ingat, oh bahas ini loh, dengan bahasa yang paling gampang, yang mudah diingat, tapi nggak tahu itu termasuk subbab apa atau bab yang utamanya apa ya. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu zat menjadi separuh gitu kan. Jadi awalnya zat itu utuh nih, jadi separuh dalam waktu berapa lama. Itu gampangannya ya, bahasa yang gampang. Cuma memang ini adalah salah satu yang saya temukan ya, fisika yang unik banget. Ada rumusnya. Jadi fisika ini, waktu paruh ini ada rumusnya, ada pengertiannya, yang mungkin dengan bahasa yang ilmiah menurut saya itu agak repot ya, agak jauh gitu dari bayangan gitu kan. Tapi saya berusaha menjawabnya dengan tadi ya, bahasa waktu paruh adalah waktu suatu zat itu utuh jadi separuh ini berapa lama gitu. Jadi sehari atau 2 hari atau 1 jam. Kelereng, misalkan kelereng ini contoh aja, kelereng 1 jam dia kebelah 2 gitu kan. Nah, 2 jam berarti masing-masing kebelah 2. Lah itu gampangannya seperti itu kamu tukar. Tapi ini ternyata ada rumusnya. Nah, rumusnya oke, saya coba tulis ya, karena saya juga nggak hafal rumusnya. Jadi ini adalah rumus untuk waktu paruh, yaitu moga-moga kelihatan ya. N T per N 0 sama dengan 1/2 dalam kurung T kecil per T besar, dengan T adalah waktu peluruhan, T besar adalah waktu paruh, N0 adalah massa atom radioaktif awal atau mula-mula, NT adalah massa atom radioaktif akhir alias setelah meluruh gitu kan. Nah, ini rumusnya. Anda ini ada contoh soal ya, contoh soal misalkan suatu zat radioaktif ya ditemukan dengan massa 0,5 gram. Mula-mula masanya adalah 2 gram. Nah, mula-mula 2 gram. Nah, waktu paruhnya diketahui 4000 tahun. Yang ditanya usianya. Nah, kira-kira dengan rumus ini seperti apa gitu. Oke, ya seperti apa ya? Nah, oke, kita bahas di sini. Ini nggak kelihatan kameranya, kurang ke atas. Masanya 0,5 gram.
massa 0,5 gram itu massa sekarang ya, berarti NT ya. Massa akhir ya, berarti dia 0,5 per massa mula-mula 2 gitu kan. Terus sama dengan setengah, ini dari rumusnya setengah pangkat dalam kurung pangkat T kecil. T kecil itu waktu peluruan atau waktu ketika dia menjadi 2 sampai terakhir ini 0,5 gram di atas. Jadi menjadi 2 sampai akhirnya berapa lama gitu kan. Berarti T kecil nggak tahu. Nah, per T besar. T besar waktu paruh 4000 tahun. T per 4000. Nah, sampai sini aja saya bingung karena pangkatnya T per 4000 ini pangkat berapa gitu kan. Oke, nah kita karena ini biar enak, kita samakan dulu kiri dan kanan ya biasanya. Jadi sebelah pangkat 1, ini pangkat 1 gitu kan, biar enak gitu kan. Jadi ini 0,5 per 2, ini kan ada komanya, ada pernya, udah bingung ini anak-anak ini biasanya kayak gini. Nah, butuh waktu berapa lama ini untuk menyelesaikan itu kan. 0,5 per 2. Nah, menurut Zenius atau menurut di Google, jadikan bentuk pangkat juga gitu kan, sama biar kiri sama kanan formatnya sama gitu kan. Jadi ini gampangannya ini dihilangi komanya dikali 2. Ini berarti bawah atas kali 2 bawah kali 2 ini adalah 1, ini kali 2 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4. Seperempat sama dengan setengah pangkat T kecil per 4000. Biar jadi bentuk pangkat juga. Nah, seperempat itu berapa pangkat berapa gitu kan. Nah, seperempat adalah 1/2 kali 1/2 itu kan, sama dengan setengah pangkat T per 4000. Setengah pangkat setengah berarti setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat T per 4000. Sampai sini aja berapa kali langkah ini? Ini berapa menit udah habis. Kalau ujian masuk perguruan tinggi dikasih waktu habis di satu soal kayak gini, belum lagi tambahan-tambahannya. Dan nih habis nih, setengah di kiri, setengah di kanan, pangkatnya udah dalam bentuk pangkatnya udah mirip ya. Berarti setengahnya dicoret. Ini kita bisa tahu 2 sama dengan T per 4000. Tinggal matematika biasa, 4000 naik 2 kali 4000 sama dengan T. 8000 sama dengan T. Berarti T kecil atau waktu peluruan adalah 8000 tahun gitu. Artinya usianya adalah 8000 tahun. Nah, ini pakai cara rumus gitu kan. Oke ya. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang tadi awal sudah saya sebutkan. Oke, sekarang saya udah hapus rumusnya yang lumayan bingung ya. Ada pecahan, ada pangkatnya pun pecahan, terus ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, sekarang soalnya tetap nih, massa sekarang 0,5 gram, mula-mulanya 2 gram, waktu paruh 4000 usianya. Oke, dengan jawaban tadi 8000 tahun. Oke, kita akan coba cara lain yang menurut saya sangat simpel, hanya modalnya adalah kalian atau kita harus tahu bahwa ketika 1 dibelah 2 adalah setengah, separuh, setengah. Setengah dibelah 2 adalah seperempat sampai seperempat, 4-nya jadi 8 jadi 16 32. Artinya kalau 1 dibagi 2 itu 1 per lah, satunya tetap yang atas, bawahnya naik. Nah, bagaimana kalau yang tinggi misalkan 64? Kita harus hafal 64 bagi 2 adalah 32, 32 bagi 2 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, seterusnya. Atau lebih tinggi lagi, paling tidak kita harus tahu dibagi 2 berapa, dibagi 2 berapa, dan seterusnya. Oke, nah dengan modal itu kita akan menemukan jawaban dari soal waktu paruh yang tiap kali muncul itu ya begitu-begitu saja, tinggal mengotak-ngatik apakah soal ini apanya yang diketahui dan sebagainya. Oke, kita akan coba ya. Massa
mula-mula 2 gram, kita taruh di pojok paling kiri 2 gram. Masa sekarang 0,5 gram, kita taruh di paling kanan. Sama-sama gram kan? Oke, tidak masalah. Sekarang yang menjadi solusi ya, atau yang menjadi cara untuk ini nyampe sini adalah ketika 2 itu meluruh atau menjadi separuh, berarti separuhnya 2 berapa? 1. Ya, satunya di sini. Misalkan ya. 1 menjadi 2 berapa? Ya setengah atau 0,5. Ya udah, selesai. Jadi cuma 2 kali aja ini, cuma 2 1 ke 0,5. Sekarang kita cek. Ketika 2 menjadi 1 berapa lama? Oke, waktu paruhnya adalah 4000 tahun. Berarti 2 menjadi 1 itu 4000 tahun. 1 ke 0,5 ya karena waktu paruh ini sama semua, ya sama 4000 ya 4000, ya sudah 4000 lagi. Selesai, berhenti di 0,5. Tinggal kita jumlahkan usianya berapa ya, 4000 tambah 4000 berarti 8000. Selesai. Cuma berapa menit aja udah ketemu jawaban. Dibanding tadi mikir ini dijadikan pangkat dulu, mikir ini TP 4000 itu gimana, ini naik gimana, eliminasi kiri kanan gimana. Dan herannya ini tinggal menyesuaikan soal ya. Misalkan mula-mula 16.000, meluruh 4 kali. Ini soal yang sederhana ya. Tinggal nanti soal ceritanya itu dimodifikasi, suatu zat radioaktif, suatu atom sekian, intinya ada angka berapa gram gitu kan. Mula-mula 16.000, ini contoh yang gampang. Meluruh 4 kali. Pasti yang ditanya adalah sekarang sisa berapa? Atau berapakah zat yang sekarang gitu kan. Nah, ini tanpa waktu paruh ya, bentar. Waktu paruh akan ditambahkan nanti. Ini untuk menyederhanakan dan memudahkan. Andai kata 16.000 meluruh 4 kali, kan meluruh ini kan anggaplah ini soal tentang waktu paruh ya. Berarti tenang, habis 16.000 dia pasti jadi 8.000. Meluruh 1 kali. 8.000 bagi 2 4.000. Meluruh 2 kali gitu kan. 4.000 jadi 2.000. Meluruh 3 kali. Pertanyaannya 4 kali. Nah, berarti ketika 4 kali 16.000 jadi 1.000. Sisanya ya 1.000 itu. Karena udah hilang 15.000. Nah, tinggal ketika soal misalkan setiap meluruh itu waktunya 2 tahun. Misalkan 2 tahun. Berarti 2 kali 1, 2, 3, 4. Misalkan andai kata ini setiap meluruh atau setiap menjadi separuh gitu kan, menjadi setengah itu butuh 2 tahun. Lah kalau meluruh 4 kali sisa berapa dan waktu total paruh waktu paruhnya jadi berapa gitu kan? Waktu paruhnya waktu paruhnya udah 2 tahun ya. Berarti usianya berarti ya. Usianya berapa ini ya? Udah usia zat gitu kan. Ya udah 2 tahun, 2 tahun itu kan. 2 tahun 2 tahun kali 4 berarti 8 tahun. Jadi ketika awal mula itu 16.000 zatnya, setelah 8 tahun cuma sisa 1.000. Begitulah konsep di waktu paruh ini. Jadi intinya ketika ada soal mula-mula berapa gitu kan, pasti ketika dia soal tentang waktu paruh, mula-mulanya itu pasti bagi 2, bagi 2, bagi 2 sampai berapa lama, ditambah waktu paruhnya berapa, dan mungkin nanti pertanyaannya adalah sisa berapa, atau yang zat yang meluruh berapa gitu kan, atau total usianya berapa. Atau biasanya nggak diketahui waktu paruh, berarti diketahui 8 tahun dulu nih. Contoh misalkan ini nggak tahu ya, setiap setengah butuh 2 tahun lah. 16.000 ke 1.000 butuh waktu 8 tahun. Berarti setengah ini waktu paruhnya berapa gitu kan. Nah, tinggal meluruh 4 kali 8 tahun dibagi 4 ya, berarti setiap 2 tahun meluruh. Jadi tinggal ditukar-tukar aja. Moga-moga lebih paham. Kalau misalkan Anda semua atau kalian semua masih bingung, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau melalui media sosial saya. Silakan
bertanya tentang sains, tentang fisika, biologi, IPA gitu kan, silakan. Mau siapa tahu ada punya ide. Sekian dari saya tentang waktu paro yang jelimet, tapi saya menemukan konsep yang bisa lebih cepat dengan hanya modal, yaitu yang penting paham tentang bagi dua dan konsepnya ya, seperti itu. Moga-moga dapat dipahami. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, karena memang ini malam-malam bikin konten agak-agak lupa juga, agak-agak bikin soal sendiri ternyata juga susah, karena ini soalnya bikin sendiri ya. Lebih mudah jika Anda semua mengerjakan soal dibanding membuat soal dan jawabannya ini. Dan begitulah guru. Jadi buat soal ya susah. Pasti jawabannya ya udah, gak usah bikin soal lah. Tapi kan kita juga mengasah otak atau mengasah pemahaman dengan kalau udah bisa buat soal, paling tidak itu udah langkah yang luar biasa seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.